no baile funk. Que ela desce rebolando com seu jeito instigante. É no pagode, no baile funk. Que ela desce rebolando com seu jeito instigante. Halo sobat Fisika Mania. Di sini saya akan membahas materi yang berkaitan tentang gerak melingkar, tentunya pada fisika. Bersama saya Ayeka. Nah, pada gerak melingkar ini peta konsepnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu gerak. Nah, pastinya gerak melingkar itu berasal dari bagian dari gerak. Kemudian di gerak itu sendiri nantinya terbagi lagi, ada beberapa macam gerak. Nah, di sini khususkan untuk kinematika gerak melingkar peraturan, sebenarnya ada tambahan lagi, yaitu nanti akan kita tambah untuk gerak melingkar berubah beraturan. Nah, jadi di gerak melingkar ini sebenarnya saya revisi dulu. Di gerak melingkar ini nantinya kita akan membahas kinematika gerak melingkar beraturan, kemudian ditambah gerak melingkar berubah beraturan. Nah, di mana nantinya masing-masing antara kedua ini akan ada yang namanya pengertian geraknya, gerak melingkar beraturan ataupun gerak melingkar berubah beraturan. Nah, kemudian nantinya akan ada besaran-besaran dalam gerak melingkar. Nah, baik di gerak melingkar beraturan ataupun berubah beraturan. Salah satunya terdiri dari periode, frekuensi, posisi sudut, kecepatan sudut atau angular dan lain sebagainya. Kemudian nantinya akan diturunkan lagi menjadi hubungan besaran sudut dan besaran tangensial. Nah, di mana posisi sudut dan panjang lintasan, hubungannya, kecepatan sudut dan kecepatan tangensial, serta percepatan sentipetal dan lain sebagainya. Kemudian nantinya akan ada hubungan roda-roda pada gerak melingkar. Nah, ini merupakan peta konsep yang akan kita bahas pada video kali ini. Kemudian sebelum kita melangkah ke gerak melingkar beraturan ataupun gerak melingkar berubah beraturan, kita harus lebih dahulu mengetahui apa itu gerak melingkar. Nah, gerak melingkar merupakan gerak suatu benda pada lintasan yang berbentuk lingkaran. Kemudian ada dua jenis besaran, yaitu besaran sudut atau disebut juga anguler, jadi besaran sudut atau besaran anguler, dan besaran linear atau disebut juga dengan besaran tangensial. Nah, kemudian besaran sudut itu merupakan besaran yang arah kerjanya melingkar atau membentuk sudut tertentu. Nah, untuk besaran vektornya. Sedangkan besaran linear atau besaran tangensial adalah besaran yang arah kerjanya lurus atau tidak membentuk sudut. Nah, jadi namanya sudut berarti adanya sudutnya nantinya. Kemudian linear atau tangensial itu tidak memiliki sudut. Nah, kemudian kita masuk ke bagian besaran-besaran dalam gerak melingkar beraturan. Nah, yang pertama yaitu periode dan frekuensi.
di mana periode adalah waktu yang diperlukan suatu benda untuk melakukan satu putaran. Nah, kemudian periode itu disimbolkan dengan T. Disimbolkan dengan T, di mana T itu periode itu waktu per jumlah putaran, atau simbolnya sebagai berikut. Ini simbolnya. Nah, jadi ini simbolnya. T itu waktu, N itu jumlah putaran. Kemudian frekuensi merupakan jumlah putaran yang dilakukan benda dalam satuan waktu, di mana simbol frekuensi itu F, jumlah putaran per waktu. Jadi kebalikannya, kalau periode itu waktu per jumlah putaran, kalau frekuensi itu jumlah putaran per waktu. Nah, simbolnya seperti ini. Jumlah putaran itu disimbolkan dengan N, waktu itu disimbolkan dengan T. Jadi kebalikannya. Nah, dari kedua persamaan tersebut terdapat hubungan antara periode dan frekuensi. Jadi bisa dibilang periode sama dengan 1 per frekuensi, di mana keterangannya N itu jumlah putaran, saya ulang sekali lagi, T itu waktu, satunya sekon, T besar itu periode, satunya juga sekon, frekuensi itu hertz, satuannya hertz atau Hz. Nah, nantinya hubungan ini juga, dari hubungan ini juga bisa kita balikan juga. Nah, bisa ditulis juga frekuensi sama dengan 1 per periode, itu sama. Nah, itu merupakan periode dan frekuensi. Kemudian lanjut, besaran berikutnya yaitu perpindahan sudut. Perpindahan sudut atau disimbolkan dengan theta, delta theta, adalah sudut yang disapu oleh sebuah garis radial mulai dari posisi awal garis atau tetanya, sudutnya, hingga posisi akhir garis tetanya. Nah, satuan internasional untuk sudut, perpindahan sudut adalah radian, di mana theta radian sama dengan 2pi radian. Jadi bisa dibilang theta ini sama dengan 2pi. Nah, kita tahu pi itu bisa juga 227 atau 3,14, atau dalam bentuk sudut pi itu sebesar 180 derajat. Nah, jadi di sini nilai konvensi sudut yang ada pada perpindahan sudut adalah sebagai berikut. Satu putaran itu 360 derajat. Satu putaran itu satu lingkaran. Satu lingkaran itu kita tahu bahwa 360 derajat sama dengan 2pi radian. Nah, satu radian juga sama dengan 180 per pi derajat, atau sama dengan satu radian itu kalau dibagi sudut jadi 57,3 derajat. Nah, derajat, putaran, dan radian merupakan besaran-besaran yang tidak memiliki dimensi. Nah, ini merupakan gambar untuk perpindahan sudutnya. Nah, di sini dari gambar ini nanti akan ada hubungan antara perpindahan sudut dan jaraknya. Nah, di sini kan X itu kan jarak. Nah, R ini jari-jari lingkaran. Nah, theta ini perpindahan sudutnya. Nah, theta ini jari-jari di sini kalau menurut gambar ini jari-jari, ini juga jari-jari. Nah, perpindahan atau jaraknya, perpindahan linear. Nah, perpindahan linearnya ini X. Nah, sehingga theta itu sama dengan X per R, atau
Kalau dibolak-balikkan, X sama dengan R kali theta. Nah, itu untuk perpindahan sudut. Kemudian, nah ini contoh soalnya. Sebuah benda bergerak melingkar dengan jari-jari lingkaran yang dibentuk 80 cm. Berarti ini jari-jarinya. Tentukan posisi sudut. Nah, posisi sudutnya, tetanya dalam satuan radian dan derajat jika benda tersebut menempuh lintasan dengan panjang busur 6 cm. Berarti ini X. Nah, sehingga theta X per jari-jari, X-nya itu 6, jari-jari lingkarannya itu 80. Nah, ini 6 per 80, ini bisa kita bagi 2 dapat 3, bagi 2 dapat 40. 3 per 40 itu sama dengan 0,075. Nah, 0,075 ini dalam bentuk radian. Nah, dari radian ini kita ubah ke dalam bentuk yang dinamakan dengan ini derajat. Nah, kita tahu satu radian tadi sama dengan 57,3 derajat. Nah, sehingga kalau ini 0,075 ini kan ini kita ketahui. Sehingga kalau ini kita ubah ke dalam bentuk derajat, yaitu jadi 0,075 dikali 57,3 derajat. Sehingga hasilnya 0,075 dikali 57,3 itu hasilnya 4,2975 derajat. Nah, ini kalau dalam bentuk derajat, ini kalau dalam bentuk radian. Oke, kita lanjut. Untuk kecepatan linier atau kecepatan tangensial. Kecepatan linier disebut dengan V merupakan hasil bagi panjang lintasan linier yang ditempuh benda dengan selang waktu tempuhnya. Nah, ini skema untukkan gerak melingkar. Jadi pada dasarnya kecepatan linier itu yang berada di sisi luar lingkarannya. Nah, jadi di sini arahnya itu berubah-ubah. Nah, dia selalu tegak lurus terhadap jari-jari yang menuju ke pusat. Nah, dari persamaan ini maka dapat kita ketahui bahwa kecepatan linier itu sama juga dengan jaraknya. Misalkan dari A ke misalkan ini ke B, ini kita beri simbol B. Misalkan dari A ke B itu kan menempuh jarak. Nah, jaraknya itu tiap satuan periode. Nah, kita tahu S itu sama juga dengan ini. Kalau kita tulis tadi kan S itu kan bisa juga disebutkan dengan X, dimana kita tahu
X itu kan sama dengan theta dikali jari-jari. Nah, theta itu sendiri sama juga dengan 2pi dikali jari-jari. Jadilah seperti ini. Substitusikan S sama dengan 2pi kali R. Sehingga per periode. Sehingga kecepatan sama dengan, karena frekuensi itu sama juga dengan 1 per periode ini, maka V itu sama juga dengan 2pi R kali frekuensi. Jadi antara 2, V itu bisa S per T, atau S kali frekuensi, atau ini kalau S nya kita jabarkan 2pi kali R, maka per periode V sama dengan 2pi R kali frekuensi. Nah begitu. Nah, S itu keliling lingkaran. Andaikan ini keliling lingkaran, artinya maksudnya itu sama juga dengan perpindahannya. Pindahan. Nah, kecepatan linear V meter per sekon, T periode, F frekuensi. Nah, itu untuk kecepatan linear atau kecepatan tangensial. Kemudian masuk ke kecepatan sudut atau kecepatan anguler. Kecepatan sudut merupakan besar sudut yang ditempuh tiap satu satuan waktu. Satuan kecepatan sudut itu radian per sekon, karena kan per satu satuan waktu. Nah, selain itu juga satuan lain yang sering digunakan untuk menentukan kecepatan pada sebuah mesin atau kecepatan sudutnya disebut dengan RPM. RPM itu singkatan dari rotation per menit. Nah, rotasi per menit kalau dalam bahasa Indonesia-nya. Nah, secara matematis disimbolkan dengan, jadi kecepatan sudut itu disimbolkan dengan omega. Ini omega. Kemudian 2pi per periode, atau karena 1 per periode itu sama dengan frekuensi, maka omega juga bisa diganti dengan 2pi kali frekuensi. Ini keterangannya. Omega kecepatan sudut, 2pi 1 putaran lingkaran atau 190 derajat atau 360 derajat. V itu kecepatan linear meter per sekon, T itu periode, dan F itu frekuensi. Nah, jadi tadi kita sudah sebelumnya itu kecepatan linear. Nah, ini kecepatan sudut. Nah, antara kecepatan linear dan kecepatan sudut itu memiliki hubungan, di mana dari persamaan tadi, nah salah satunya kan ini kecepatan linearnya. Kecepatan linear sama dengan V sama dengan 2pi R per T periode, dan omega sama dengan 2pi per T. Nah, dari persamaan ini disubstitusikan 2pi per T itu kan sama dengan omega ini. Nah, ini nih. Nah, omega kan sama dengan 2pi per T. Nah, di sini juga ini ada juga 2pi per T. Jadi diubah 2pi per T sama dengan omega. Sisa R. Nah, jadi omega kali R. Jadi hubungannya yaitu V sama dengan omega kali R. Oke. Lanjut ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya, sebuah balok kecil berada di tepi meja putar yang berjari-jari. Jadi ini jari-jarinya. Jadi ini R 0,4 meter. Mula-mula meja berputar dengan kecepatan sudut. Kecepatan sudutnya ini kita tulis omega. Karena mengalami percepatan, maka kecepatan sudutnya berubah menjadi, berarti ini karena ada kecepatan sudut awal, berarti dianggap omega 0, sedangkan ini adalah omega t, kecepatan sudut pada waktu tertentu setelah bergerak selama 15 sekon, berarti ini t nya. Nah, berapakah kecepatan linear awal dan akhir balok tersebut? Kecepatan linear awal berarti V0 dan akhir Vt, itu yang ditanya berapa. Nah, dari sini sebelumnya kita persamaan hubungan antara kecepatan linear dan kecepatan sudut kan V sama dengan omega dikali R. Nah, ini R.
Nah, jadi untuk mencari V0 tinggal masukkan saja persamaannya. V0 berarti kita gunakan omega 0 kali jari. Nah, sehingga omega 0 nya ini kan 20. Jari-jarinya 0,4. Nah, 20 kali 0,4 sama dengan 8 meter per sekon. Nah, ini dapat V0 nya. Kemudian yang berikutnya VT. Nah, VT kita gunakan omega T. Nah, omega T dikali jari-jari. Omega T nya itu 50. Jari-jarinya ini 0,4. Sehingga 50 kali 0,4 sama dengan 20 meter per sekon. Jadi ini kecepatan linear awal, ini kecepatan linear akhir. Oke. Lanjut. Nah, kemudian masuk ke besaran percepatan sudut. Percepatan sudut didefinisikan sebagai perubahan kecepatan sudut tiap satuan waktu. Nah, ini kecepatan sudut tiap satuan waktu. Delta, perubahan kan identik dengan delta omega per delta t. Berarti omega 2 dikali omega 1 akhir dengan awal, T2 kurang T1. Nah, ini keterangannya. Percepatan sudut disimbolkan dengan alfa, kecepatan sudut disimbolkan dengan omega, waktu disimbolkan dengan T. Kemudian percepatan sentripetal. Pada graf melingkar ada yang namanya besaran untuk percepatan sentripetal. Nah, selisih atau perubahan arah kecepatan linear pada selang waktu tertentu menyebabkan adanya percepatan yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Nah, dia selalu menuju ke pusat lingkaran yang disebut dengan percepatan sentripetal. Nah, ini percepatan sentripetal AS sama dengan V kuadrat, kecepatan linear kuadrat per R. Nah, dari sini dengan V sama dengan omega dikali R. Nah, dari V sama dengan omega dikali R disubstitusikan sehingga hasilnya seperti ini. Percepatan sentripetal sama dengan omega kuadrat dikali R. Nah, coba kita substitusikan. Nah, benar atau tidak? Nah, ini kan V kuadrat kita ganti dengan V sama dengan omega kali R kuadrat per R. Nah, omega kuadrat dikali R kuadrat per R. Coret satu sehingga hasilnya omega kuadrat kali R. Jadi persamaannya jadi ini. Kan? Nah, disubstitusikan sehingga omega itu sama dengan 2pi kali periode. Nah, keterangannya V itu kecepatan linear meter per sekon satuannya, T itu periode atau periode sekon satuannya, frekuensi itu F hertz satuannya, A itu percepatan sudut. Nah, kalau di sini kan A biasa nih. Jadi omega sama dengan kecepatan sudut, radian per sekon, percepatan sentripetal AS itu meter per sekon kuadrat. Kemudian contoh soalnya. Nah, sebuah titik berada di tepi sebuah CD compact disc. Nah, CD yang berjari-jari 4 cm. Jari-jarinya berarti 4 cm. Ini jari-jari. CD tersebut berputar di dalam CD player. Jadi CD itu alat pemutarnya itu CD player. Mungkin kalian tahu bahwa CD itu gimana bentuknya. Tapi kalau zaman saya kemarin waktu masih remaja atau masih kelas anak-anak itu CD itu masih populer. Nah, sekarang mungkin agak kurang populernya. Nah, jadi di mana nantinya di CD playernya itu berputar dengan kecepatan sudutnya 3 radian per sekon. Jadi ini omega. Nah, tentukan percepatan sentripetal pada titik
sebut. Jadi langsung saja, tadi kan sudah kita ketahui percepatan sentripetal itu bisa kita gunakan omega kuadrat dikali R persamaannya. Omeganya itu 3 pangkat 2, R-nya itu 4 cm. Nah, tetapi satunya ini kan percepatan sentripetal harus meter per sekon kuadrat. Jadi ini harus kita ubah 4 cm, kita ubah menjadi meter. Jadi 0,04 meter. Nah, jadi dikali 0,04 meter. 3 pangkat 29 kali 0,04. Nah, 9 kali 0,04 itu sama dengan 0,36 meter per sekon kuadrat. Nah, bisa saja tidak usah kalian ubah. Nah, kalau kalian tidak mau mengubahnya, jadi hasilnya menjadi 3 pangkat 2 kan 9 dikali 4 langsung. Sehingga 9 kali 4 itu 36. Satuannya yang harus kalian ketahui, karena di fisika itu satuan itu penting. Nah, bisa juga kalau kalian tidak mau mengubah itu 36 cm per sekon kuadrat. Nah, tetapi ini kan soalnya kan dalam bentuk esai. Kalau pilihan ganda kita menyesuaikan saja yang diperintahkan, apakah dalam bentuk cm per sekon kuadrat atau meter per sekon kuadrat. Oke, lanjut ke materi berikutnya, submaterinya. Percepatan tangensial, masih kebesaran pada gerak melingkar, ada dinamakan dengan percepatan tangensial. Nah, percepatan tangensial adalah perubahan kecepatan tangensial dalam selang waktu tertentu. Nah, kalau sudah ada perubahan kecepatan berarti ada percepatan. Tapi kalau di sini tangensial, di sini pun harus tangensial. Dengan selang waktu tertentu, tangensial atau linier, di mana arah percepatan tangensial selalu menyinggung lintasan putarnya. Nah, persamaannya yaitu AT percepatan tangensial, perubahan kecepatan tangensial V kurang V0 per delta T, atau hubungan. Nah, di sini ini hubungan. Nah, di sini disebut juga dengan hubungannya. Nah, ini bisa kita tulis dengan delta V per delta T. Nah, jadi hubungan percepatan tangensial dengan percepatan sudut anguler, ini hubungannya. Hubungan linier atau tangensial dengan sudut atau anguler, ini hubungannya. Nah, tadi di kecepatan kan ada namanya hubungan antara tangensial, kecepatan tangensial yang kecepatan sudut. Ini juga ada percepatan tangensial dengan percepatan sudut. AT sama dengan alfa kali R. Nah, AT di mana percepatan tangensial, satuannya meter per sekon kuadrat. Alfa itu percepatan sudut, radian per sekon kuadrat. Ini kuadrat ya, maksudnya kuadrat. Nah, kemudian R itu jarak lintasan, satuannya meter. V itu kecepatan tangensial pada saat T meter per sekon. V0 itu kecepatan tangensial awal meter per sekon satuannya. Delta T itu selang waktu, satuannya sekon. Oke. Nah, contoh soalnya. Sebuah benda mula-mula diam. Kemudian setelah 5 sekon, berarti T-nya, ini T, benda tersebut bergerak melingkar dengan kecepatan tangensial sebesar 25 cm. 25 cm per sekon, berarti kecepatan tangensialnya, berarti P-nya. Jika diameter lintasan benda adalah, berarti ini diameter. Nah, ini diameter, di mana nantinya dari diameter ini dapat jari-jari. Jari-jari itu setengah diameter sama dengan 5 cm. Tentukan percepatan tangensial benda tersebut. Jadi percepatan tangensialnya. Nah, langsung saja. Tadi kan awalnya kan benda kan mula-mula diam, artinya V0-nya sama dengan 0. Nah, jadi untuk mencari percepatan tangensialnya, AT-nya langsung saja delta V per delta
T. Delta V itu V kurang V0, delta T berarti ini setelah 5 sekon, berarti T kurang T0, ini kita anggap T. Nah, V nya 25 dikurang 0 per T nya 5 kurang 0 sama dengan 25 per 5 sama dengan 5. Nah, ingat satuannya cm per sekon kuadrat, berarti cm per sekon kuadrat. Nah, itu. Nah, gimana kalau ubah ke dalam bentuk meter per sekon? Berarti 5 cm ke meter itu sama juga dengan ini kan bisa kita tulis 5 cm, pelan-pelan saya jelaskan supaya paham, supaya mudah dipahami. Ini artinya 5 cm tiap 1 sekon kuadrat. Nah, kalau mau diubah cm ke meter itu kan naik 2 tangga, berarti 0,05 per 1 sekon kuadrat, ini meter, sehingga hasilnya 0,05 meter per sekon kuadrat. Nah, ini kalau dalam bentuk 5 cm per sekon kuadrat, kalau ini dalam bentuk meter per sekon kuadrat itu 0,05. Nah, oke, lanjut. Hubungan antara gerak lurus dan gerak melingkar. Nah, jadi kita rangkum semuanya. Walaupun tadi sebelumnya tiap sebabnya itu ada triannya, ada hubungannya. Nah, ini saya rangkum semuanya. Nah, pada dasarnya gerak lurus dan gerak melingkar itu mempunyai satu persamaan sehingga memiliki sebuah hubungan. Sama-sama gerak, yang pertama itu lintasan lurus, yang ini melingkar. Nah, lintasan lurus ini disebut dengan tangensial. Nah, jadi ini juga disebut dengan lurus, ini bisa disebut juga dengan tangensial atau linier, sama juga linier. Melingkar ini disebut juga dengan sudut atau anguler. Nah, itu nama lainnya. Nah, di gerak lurus ada namanya besaran yang bisa menggunakan dengan X, jarak, satuan meter, ini jarak. Nah, kalau gerak melingkar simbolnya theta, gitu, satuannya radian. Nah, hubungannya antara gerak lurus dengan gerak melingkar untukkan jarak dan theta. Jarak itu sama juga dengan R dikali theta. Sedangkan di gerak lurus itu V kecepatan, sedangkan di gerak melingkar itu omega. Hubungannya V sama dengan R kali omega. Nah, kali gerak lurus itu A tangensial, atau biasanya di soal hanya A saja tanpa T. Kalau di gerak lurus itu alfa simbolnya, sehingga hubungannya A tangensial sama dengan F dikali alfa. Intinya ingatkan saja persamaannya, X itu sama dengan theta, X sama dengan theta ditambah dengan R. Cara menghafal rumusnya, V itu sama dengan omega ditambah R. Nah, A tangensial itu sama dengan alfa ditambah R. Jadi semuanya ini ingatkan saja persamaannya. Di gerak lurus apa persamaan simbolnya, di gerak melingkar apa persamaan simbolnya. Jadi masing-masing kita tambahkan R. Nah, di ruas ini. Nah, itu cara menghafalnya. Ini hubungannya. Oke, lanjut. Nah, contoh soalnya. Nah, contoh soalnya di mana sebuah balok kecil berada di tepi meja putar yang berjari-jari 0,4 meter per 0,4 meter. Jadi 0,4 meter. Berarti ini jari-jarinya. Ini jari-jari. Mula-mula meja berputar dengan kecepatan sudut 20 radian per sekon. Berarti mula-mula berarti ini omega 0. Karena mengalami percepatan, maka kecepatan sudutnya berubah menjadi ini. Nah, oh ini nampaknya soal yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, ini contoh soal untukkan percepatan tangensial. Tapi tidak apa, kita kerjakan lagi.
untuk mengingat kembali. Nah, jadi 50 radian per sekon, berarti ini omega t. Berapakah percepatan tangensial balok tersebut? Nah, percepatan tangensial balok tersebut berarti ini AT. Nah, kita tahu tadi AT sama dengan beda ya, beda. Oke, cuman mirip tapi pertanyaannya beda. AT itu berapa? Nah, sini T-nya, waktunya. Nah, percepatan tangensial nanti sebelum kita masuk ke percepatan tangensial, persamaan percepatan tangensial itu kan sama juga dengan alfa dikali jari-jari, percepatan sudut kali jari-jari. Nah, di sini semuanya keterangannya omega ini kan menentukan sudutnya. Nah, sehingga sebelum kita cari AT, kita cari dulu alfanya. Nah, untuk mencari alfanya, di mana alfa itu sama juga dengan delta omega per delta t. Omega t dikurang omega 0 per delta t. Omega t itu 50 dikurang omega 0 itu 20 per delta t nya 15. Ini 15, ini delta t, sehingga alfa sama dengan 50 kurang 20, 30 per 15. 30 per 15 sama juga dengan 2 radian per sekon. Nah, dari sini kita masukkan, substitusikan alfa itu 2, jari-jarinya itu 0,4, sehingga percepatan tangensialnya 2 kali 0,4 itu 0,8 meter per sekon. Ini hasil akhirnya. Oke, lanjut. Kemudian kita akan masuk ke gerak melingkar beraturan. Nah, di mana gerak melingkar beraturan ini merupakan gerak melingkar yang besar kecepatan sudutnya tetap terhadap waktu atau percepatan sudutnya sama dengan 0. Nah, sama dengan gerak lurus, mati gerak lurus. Nah, di kecepatan gerak lurus kan itu kan kecepatannya kan tetap. Nah, di sini sama. Gerak melingkar beraturan berarti kecepatan sudutnya tetap. Kalau kecepatannya sudah tetap, berarti percepatannya pasti sama dengan 0. Nah, pada gerak melingkar beraturan, vektor kecepatan linear adalah tidak tetap karena arahnya selalu berubah, sedangkan kelajuan linearnya tetap. Nah, di gerak melingkar beraturan ini ada yang namanya hubungan antar lingkaran. Nah, hubungan antar lingkaran ini bisa kita lihat, yaitu yang pertama jenisnya hubungannya itu untukkan seporos. Nah, hubungan antar lingkaran yang pertama itu seporos. Gambarnya seperti ini. Berarti ada lingkaran A yang kecil, kemudian ada lingkaran B yang besar, satu poros. Nah, di mana arah putar roda A searah dengan roda B. Karena ini kan menempel di porosnya. Nah, A bergerak ke kanan searah jarum jam, maka B juga bergerak searah jarum jam. Nah, kecepatan sudutnya karena seporos nempel di porosnya, maka kecepatan yang berhubungan dengan poros itu pasti kecepatan sudut, sehingga kecepatan sudutnya sama dengan kecepatan sudut B. Nah, kemudian untukkan kecepatan linearnya VA, karena omega itu kan sama juga dengan VA per R. Nah, tadi kan tadi ada materinya hubungannya antara linear dan sudut. Nah, di sini V itu kan sama dengan omega. Nah, R-nya gitu. Nah, omega itu sama dengan V per R kalau kita ubah. Nah, kalau kita pindah ruaskan, omega itu sama dengan V per R. Jadi ini VA per RA, VB per RB. Nah, kemudian jenis hubungan untuk bersinggungan. Bersinggungan berarti nih di tepinya, di luarnya yang bersinggungan. Nah, jika A searah jarum jam, maka B itu berlawanan arah jarum jam. Nah,
putar roda A berlawanan arah dengan putar roda B. Kecepatan linearnya karena ini yang sama. Nah, yang menyentuh itu di luar, berarti yang sama itu kecepatan linearnya yang sama, berarti VA per VB. V itu omega kali R, sehingga omega A kali RA sama dengan omega B kali RB. Kalau disubstitusikan diubah, V-nya diubah jadi ini. Nah, di mana RA merupakan jumlah gigi pada roda A atau jari-jarinya, kemudian RB maksudnya ini jumlah gigi atau jari-jari pada roda B. Kemudian hubungan yang ketiga yaitu dengan sabuk atau rantai. Ini kalau penerapannya itu sepeda. Nah, sepeda ini ada rantainya. Nah, jadi ini sebenarnya apa yang sama dengan dua, cuman ini dihubungkan. Tapi konsepnya sama saja. Karena yang berkaitan itu di luar, bukan di dalam. Kalau satu ini kan seporos kan di dalam. Di dalam yang sama berarti sudutnya. Kalau di luar yang sama itu kecepatan linearnya. Sama ini. Nah, cuman bedanya arahnya. Nah, kalau yang dua ini kalau A searah jarum jam maka B kebalikannya. Kalau ini A searah jarum jam maka B-nya searah jarum jam juga. Nah, persamaannya sama, VA sama dengan VB. Disubstitusikan omega A kali RA sama dengan omega B kali RB. Nah, itu untuk gerak meningkat beraturan. Nah, kemudian contoh soalnya. Nah, diketahui bahwa dua buah roda A dan B yang berada pada satu poros memiliki jari-jari 2 cm dan 8 cm. Ini di sini ada satu poros. Nah, kalau digambarkan seperti ini dia. Nah, satu poros ini. Berarti A itu ini RA, B itu ini RB. Maka A yang kecil, sedangkan ini B yang besar. Nah, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini saya gambarkan. Jika kecepatan linear roda A, kecepatan linearnya berarti VA-nya itu 6 meter per sekon. Tentukan kecepatan sudut roda A. Kemudian yang kedua kecepatan linear dan kecepatan sudut roda B. Nah, pertama kita cari yang A dulu, kecepatan sudut roda A. Kalau ini kan seporos, satu poros. Artinya kalau satu poros berarti yang sama itu kecepatan sudutnya. Omega A sama dengan omega B. Omega A itu persamaannya VA per RA sama dengan omega B berarti VB per RB. VA-nya ini 6 tadi. 6. RA-nya 2. Nah, ini apakah tidak diubah? Nah, tidak ubah satuannya. Sedangkan ini kan meter per sekon, ini sentimeter. Seharusnya kan diubah ke dalam meter. Nah, tetapi di sini pengecualiannya karena ini kan persamaannya kan perbandingan. Ini kan disebut dengan perbandingan. Omega A berbanding dengan omega B. Kalau perbandingan tidak usah kita ubah. Karena ujung-ujungnya nanti itu akan habis dibagi karena perbandingan. Ingat ya kalau perbandingan. Nah, ciri-ciri soal perbandingan, rumus perbandingan itu sama dengan nih omega A sama dengan omega B. Nah, jadi jari-jarinya tidak kita ubah ke dalam bentuk meter, tidak usah. Nah, langsung saja 6/2 yang dicari kecepatan sudut roda A. Oh, kecepatan sudut roda A. Saya kira berarti ini yang B sebenarnya. Nah, ini yang B sebenarnya. Oke, kita cari B dulu ya. Nah, kita nambahkan B dulu. Saya konteliti membaca soalnya. Nah, sehingga cari PB. Ini kan kecepatan linear untuk B, berarti VB yang ditanya. Kecepatan sudutnya omega B yang ditanya. Ini kita cari B dulu. RB-nya itu 8. Nah, bagi 2, 1 bagi 2 dapat 3. Berarti kali silang 3 kali 8 itu, sehingga VB-nya 3 kali 8 sama dengan 24 meter per sekon. Nah, VB-nya dari sini kita boleh untukkan omega B.
Omega B itu sama juga dengan VB per RB. VB nya 24, RB nya itu 8. Nah, 8. Nah, kalau ini RB nya wajib kita ubah ke dalam bentuk meter. Nah, kenapa? Karena ini bukan perbandingan. Kalau ini kan perbandingan ini, jadi tidak usah kita ubah. Kalau ini wajib kita ubah, karena ini kan rumus satu-satuannya. Nah, sehingga RB-nya harus kita ubah ke dalam meter menjadi 0,08 meter. Jadi 24 dibagi 0,08. Hasilnya 24 dibagi 0,08. Dibagi 0,08. Ini kan sama juga dengan kalau diubah 24 sama dengan 8 kali 10 min 2. Nah, 24 dibagi 8 itu sama juga dengan 3 dikali naikkan dikali 10 pangkat 2, sehingga hasilnya 300 meter radian per sekon. Nah, hasilnya 300 radian per sekon. Nah, itu tuh kan yang B. Kita cari yang A. Nah, untuk A langsung saja kecepatan sudut, berarti omega A itu sama dengan VA per RA. Nah, RA juga harus kita ubah ke meter menjadi 0,02 meter. Jadi VA itu 6, RA itu 0,02, sehingga hasilnya menjadi, ini kan kalau diubah ke dalam notasi ilmiah jadi 2 dikali 10 min 2. Nah, 6 bagi 2 itu 3 dikali awalnya di bawah, kalau kita naikkan menjadi pangkatnya jadi positif dikali 10 pangkat 2. 3 kali 10 pangkat 2 sama dengan 300 radian per sekon. Jadi dari soal ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa omega A dengan omega B itu sama. Nah, jadi ini. Jadi kalau ditanya omega A berarti lihat saja omega B. Nah, kalau omega B 300 berarti omega A juga 300. Itu cara cepatnya. Ya, intinya kalau seporos ini omeganya yang sama, kecepatan sudutnya yang sama. Oke, lanjut. Contoh soal yang berikutnya. 2 buah roda dihubungkan dengan rantai. Roda yang lebih kecil berjari-jari 8 cm. Nah, ini yang kecil. Enggak kecil berarti kita anggap RA. Ini. Diputar pada 100 radian per sekon. Jadi ini anggap saja ini omega A. Jika jari roda yang lebih besar, jadi ini anggap jari-jari RB. Berapakah kecepatan linear kedua roda tersebut? Kecepatan linearnya. Nah, jadi di sini dihubungkan dengan rantai, berarti gambarnya seperti ini. Nah, ini tadi sudah kita ketahui kalau dihubungkan dengan rantai berarti V-nya yang sama. Antara VA ini anggap A, ini B, antara VA sama dengan VB. Nah, jadi untuk mendapat pertanyaan yang pertama ini, dapat VA dapat juga VB. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, itu berapa juga kecepatan sudut roda yang lebih besar? Kecepatan sudut yang lebih besar. Nah, yang lebih besar berarti yang ditanya itu omega B, karena yang besar kita simpulkan dengan B. Nah, jadi kalau kita tulis pertanyaan pertama itu A itu VA atau VB nya berapa, yang B berarti omega B nya berapa. Nah, kalau gini bentuk soalnya, kita langsung saja untuk mencari VA. Nah, untuk jawaban yang A berarti VA itu sama dengan, kita gunakan V itu sama dengan omega dikali jari-jari. Kalau A berarti omega A kali RA. Nah, ini omega A 100 dikali RA nya
8 cm kita ubah ke dalam meter. Ini menjadi 0,08 meter dikali 0,08, sehingga VA hasilnya sama juga dengan 8 meter per sekon. Jadi VA itu sama dengan 8 meter per sekon, VB nya juga sama. Kemudian kita cari yang B. Nah, B itu omega B. Nah, kita gunakan persamaan ini, perbandingan. VA sama dengan PB. VA itu omega A dikali RA, omega B dikali RB. VA-nya ini, omega A-nya ini itu 100, RA-nya ini. Nah, kalau perbandingan tadi tidak usah kita ubah ke dalam bentuk sentimeter saja. Karena nanti ujung-ujungnya kita dicoret, dibagi. Jadi dikali B 8, omega B yang kita cari, RB-nya ini 15. Nah, jadi 800 dibagi 15. Nah, 800 bagi 15 sama dengan omega B. 800 bagi 15 itu sama juga dengan hasilnya menjadi 53, sehingga omega B sama dengan 53,3 radian per sekon. Ini untuk yang B. Oke, lanjut. Contoh soal berikutnya. Dua buah silinder bersinggungan satu sama lain seperti gambar berikut. Nah, dua buah silinder. Jadi anggap gini nih pesan gambarnya. Nah, ini tanpa, jadi ininya di luarnya tanpa adanya rantai yang berhubungan. Diketahui jari-jari dari masing-masing silinder RA 50 cm, RB 30 cm. Berarti yang besar A, yang kecil itu B. Nah, ini. Kemudian silinder B dihubungkan pada mesin penggerak sehingga dapat berputar dengan kecepatan sudut tetap 5 radian per sekon. Berarti ini. Nah, 5 radian per sekon ini sama dengan omega B. Jika kedua silinder dapat berputar tanpa slip, tentukan kecepatan linear silinder A dan B, kecepatan silinder A dan B, serta kecepatan sudut silinder A. Jadi yang A itu, anggap itu VA sama dengan PB berapa, yang B nya kecepatan sudutnya untuk A, berarti omega A itu berapa. Nah, dari sini kita cari dulu. Nah, untuk menjawab yang A itu kita gunakan perbandingan ini. Ini kan karena di luar yang bergerak, bersentuhan di luar, maka yang sama itu kecepatan tangensialnya, kecepatan linearnya. Nah, dari persamaan PA sama dengan PB. Nah, jadi kita cari saja untuk kan PA kan tidak diketahui omeganya, yang diketahui cuma omega B. Berarti kita gunakan yang ini. Nah, VB sama dengan omega B dikali jari-jari B, di mana omega B itu 5, jari-jari B itu 30 cm. Kalau diubah ke dalam meter menjadi 0,3 meter dikali 0,3, jadi 1,5 meter per sekon. Dapat VB, dapat juga VA. Ini. Kemudian untukkan yang B, omega A kita cari. Nah, omega A kita tahu kan, omega itu kita tahu dari persamaan sebelumnya, omega itu sama juga dengan V per jari-jari. Nah, ini begitu juga, V omega A sama dengan VA per jari-jari A. VA nya kita tidak dapat VB, dapat VA. Jadi 1,5 jari-jari A. Nah, jari-jari A ubah ke dalam bentuk meter menjadi 0,5 meter. 0,5. Atas supaya nyaman baginya, di atas kali 10 jadi 15, di bawah kali 10 jadi 5. 15 bagi 5 dapat 3 radian per sekon. Nah, ini hasilnya. Nah, begitu. Lanjut. Nah, untuk gerak melingkar berubah beraturan. Nah, gerak melingkar berubah beraturan di mana benda yang bergerak melingkar berubah beraturan mengalami dua percepatan, yaitu percepatan tangensial dan percepatan sentripetal.
Nah, sehingga percepatan totalnya sebagai berikut. Nah, A sama dengan akar AT pangkat 2 plus AS pangkat 2. Nah, ini di vektornya begini. Nah, jadi kan kalau di lingkaran, nah ini arahnya, arah percepatannya. Jadi kalau di lingkaran itu, di sini anggap lingkaran. Nah, ini kan percepatan tangensialnya. Kalau mengarah ke porosnya, itu percepatan sentripetalnya. Jadi kalau di vektor ini tegak lurus, siku-siku. Jadi kalau divektorkan ini, resultannya ini menjadi ini Pitagorasnya. Percepatannya sama juga. Percepatannya itu tan itu tan desa depan dan samping. Berarti ini kalau dimiringkan ini A-nya. Nah, kalau kurang paham tentang ini, maka pelajari dulu tentang vektor multivektor. Nah, sehingga tan tetanya AT per AS. Nah, kemudian selanjutnya, nah di garis melingkar berubah beraturan itu hampir sama juga dengan garis lurus berubah beraturan. Nah, persamaannya sama. Kalau di garis lurus berubah beraturan GLBB ada 3 persamaan, kalau ini juga ada 3 persamaan, di mana hampirnya sama. Ini omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa kali waktu, theta sama dengan omega 0 kali T ditambah setengah alfa kali T pangkat 2, omega T pangkat 2 sama dengan omega 0 pangkat 2 ditambah 2 alfa kali T. Nah, ini keterangannya. Jadi intinya, andaikan kalian sudah hafal untukkan persamaan GLBB, ini saya tulis di sini. Nah, kalau kurang paham kalian buka kembali, baca kembali materi tentang garis lurus. Nah, ini GMBB. Nah, pada dasarnya ini V itu kan sama juga dengan, nah omega itu kan sama dengan V. PT di rumus GLBB kan ada 3 rumus. V0 ditambah alfa kali T, AAT. Nah, A diganti alfa, V ganti omega. Ini sama juga theta, kalau di GLBB itu S. Nah, V0T ditambah 1/2 AT pangkat 2. Ini begitu juga, PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Nah, ini pada dasarnya sama, cuman berbeda simbol dan berbeda satuan. Nah, hafal rumus GLBB, insya Allah hafal juga GMBB. Dengan catatan kalian harus memahami hubungannya tadi. Nah, hubungan antara garis lurus dengan garis melingkar tadi sudah saya jelaskan. Oke, lanjut. Nah, contoh soalnya, sebuah partikel bergerak melingkar dipercepat beraturan. Nah, dengan percepatan sebesar, berarti ini alfanya, ini alfa. Jika kecepatan sudut awal, berarti ini omega 0, 25. Tentukan sudut yang ditempuh oleh partikel. Sudut yang ditempuh berarti theta setelah 4 sekon, berarti ini T. Nah, jadi kita langsung gunakan persamaan yang theta. Theta sama dengan omega 0 dikali T ditambah 1/2 alfa T pangkat 2. Omega 0 25, T nya 4 kali 4 ditambah 1/2, alfanya 5, T nya itu 4 pangkat 2. 25 kali 4 100. Nah, 1/2 dikali 5 dikali 4 pangkat 2 itu 16. Bagi 2 habis, bagi 2 dapat 8. Sama dengan 100 ditambah 1 kali 5, 5 kali 8, 40. Maka hasilnya 140 derajat. Nah, ini 140. Oke, sampai ini untuk soalnya. Ini mungkin subbab materi yang terakhir kita lihat dulu. Nah, oke, selesai. Nah, sampai di sini untuk materi gerak melingkar. Untuk materinya nanti akan saya buatkan video tentang contoh-contoh soal gerak melingkarnya. Nah, sekian dari saya. Sampai jumpa ke video yang berikutnya. Salam Fisika Mania.
Thank you.